Oke, selamat pagi, selamat siang dan sore kepada semua Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Eh, Perkenalkan saya Robert Nebaho. Saya adalah salah seorang guru di SMA Santo Thomas 1 Medan. Dan saya juga adalah guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi Sumatera Utara. Di sini ada beberapa akun media sosial saya untuk bisa Bapak Ibu guru kunjungi. Ya, jadi kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai pendekatan pembelajaran deep learning yang sekarang masih dalam proses penggodokan tentang eh, pendekatan pembelajaran ini yang mungkin akan diarahkan menjadi suatu bentuk kurikulum. Ya, akan kita bahas Bapak Ibu guru di sini tentang deep learning ini. Bagian-bagian deep learning itu Bapak Ibu guru yaitu mengenai mindful learning. Jadi kalau kita lihat dari konteks kalimatnya ini, mindful learning ini itu adalah salah satu bentuk pembelajaran yang melibatkan kesadaran penuh terhadap proses pembelajaran itu. Jadi siswa dan juga Bapak Ibu guru itu ditugaskan untuk memberikan perhatian penuh terhadap materi yang sedang dipelajari oleh siswa. Dengan adanya perhatian penuh ini diharapkan bisa mengembangkan atau meningkatkan prestasi dari anak didik kita. Ya, jadi mindful learning itu apa sebenarnya tujuannya Bapak Ibu? Itu memberikan ruang kepada siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar. Jadi siswa itu tidak lagi menjadi siswa yang pasif, tapi dia menjadi anak yang aktif dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan potensi setiap individu. Karena setiap individu siswa itu, Bapak Ibu guru itu tidak memiliki kesamaan dalam kebutuhan dan potensi mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak didik itu untuk bisa menjadi expert di dalam semua bidang. Karena manusia itu punya kelemahan dan kekurangan. Jadi setidaknya si anak didik ini bisa menguasai ambang batas atau ambang dasar dari nilai pengetahuan tertentu. Jadi dalam pendekatan ini diharapkan siswa dapat terlibat langsung ya Bapak Ibu guru ya melalui sebuah diskusi saya diskusi antar siswa kemudian melalui eksperimen atau dalam ilmu sains itu dikatakan sebagai suatu percobaan dan siswa ini juga bisa mengeksplor materi yang sedang diajarkan. Jadi contohnya apa itu ya? Contohnya adalah pada saat membahas konsep-konsep sains. Jadi guru itu bukan hanya disuruh untuk memberikan teori saja, tetapi guru itu harus bisa mengajak siswa memahami peran materi tersebut dalam kehidupan nyata. Ya, jadi bukan cuma kasih teori saja, tetapi apa sih pengaruh dari pembelajaran itu terhadap kehidupan nyata.
Ini ada contohnya ya, Bapak Ibu. Sebagai contoh pembelajaran tentang air dapat dilakukan melalui eksperimen di laboratorium. Tujuannya apa? Untuk mempelajari apa peran air dalam kehidupan. Karena kita mengetahui itu Bapak Ibu, air itu kan memiliki banyak fungsi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat secara kontekstual di dalam setiap buku itu kan, hmm, air itu kan hanya disampaikan tentang sifat-sifatnya secara mendasar. Penerapannya kurang. Maka kita kan sebagai bapak ibu guru kan harus bisa menyampaikan kepada anak didik kita selain memiliki sifat dasar yang ada di buku kita ini anak-anak, air itu juga punya peran-peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Jadi dibahas secara mendalam di situ dalam mindful learning ini. Jadi dengan demikian si anak ini bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, gitu. Ya. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, selain mindful learning tadi, ada meaningful learning. Jadi di situ dikatakan pembelajaran itu menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi materi itu menjadi relevan dan bermakna bagi siswa. Jadi menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa mendorong siswa untuk bisa mengajukan pertanyaan. Jadi dalam meaningful learning ini ada sinergitas antara materi yang sebelumnya sudah dipelajari siswa itu dengan materi yang baru. Jadi dia menjadi model yang connect dia Bapak Ibu. Ya, itu dalam meaningful learning ini. Jadi dalam elemen ini, siswa itu diajak untuk memahami alasan dibalik setiap pelajaran yang mereka pelajari. Bapak Menteri kita itu menekankan bahwa siswa perlu tahu kenapa materi tersebut penting. Jadi siswa bukan hanya mengutamakan nilai saja, mempelajari sesuatu, kemudian menghafalnya, mendapat nilai bagus, setelah itu melupakannya. Nah, hal itu tidak diinginkan dalam meaningful learning ini, Bapak Ibu. Jadi bisa dikaitkan dia dengan kehidupannya sehari-hari. Jadi materi pembelajaran itu bisa bermanfaat dalam kehidupan nyata nih. Apa sih peran guru, Bapak Ibu, dalam pendekatan ini? Jadi guru bukan hanya lagi sebagai sumber dari ilmu bagi siswa itu. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena memang zaman itu sudah berubah. Jadi zaman itu tidak lagi menjadikan guru sebagai patron utama dalam memberikan ilmu kepada siswa. Sudah banyak sekarang sumber eh, pelajaran yang bisa didapatkan oleh siswa. Bisa saja itu yang dari tentornya, bisa kan Bapak Ibu? Bisa juga dari internet dan juga dari sumber-sumber yang lainnya. Tidak seperti pada zaman dulu, siswa itu sebagian besar itu mendapatkan ilmunya dari Bapak Ibu gurunya. Begitu. Jadi dalam meaningful learning ini Bapak Ibu, guru itu dibuat sebagai fasilitator. Jadi dia hanya memberikan fasilitas kepada siswa supaya bisa siswa itu terbantu mengaitkan pelajaran dan penerapannya di dalam dunia nyata. Ya, jadi ini ada contohnya dalam bidang matematik ya. Tadi sudah ada dalam bidang sains. Guru itu bisa menjelaskan bagaimana konsep-konsep tertentu yang akan bermanfaat dalam mengelola keuangan pribadi misalnya ya. Bahkan dalam mengelola kemampuan logistiknya. Dia lebih termotivasi dan antusias dalam belajar.
gitu. Jadi diarahkan dia dengan kehidupan nyata siswa. Mungkin dari bentuk contoh-contoh soal yang bisa dikoneksikan dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa tersebut. Yang ketiga adalah joyful learning. Ya, jadi pembelajaran ini menciptakan suasana positif. Kita bisa lihat dari kata joy. Ya, Bapak Ibu, di situ kan ada kata joy. Joy itu berupa suatu kesenangan ya Bapak Ibu ya. Apa itu? Keluar, aku tidak mau bicara soal P3K. Sebab kau tengok buka punya P3K. Buat tengok mantu memenuhi syarat. Udah keluar. Ketiga kali. Ya coba cek, abang. Mana tahu bisa coba cek. Coba cek. Tunggulah siap lah dulu ini. Tak belum bisa keluar. Belum siap. Oh. Kan ngambil P3 kawak udah yang tentu mas. Jadi dalam pembelajaran joyful learning ini Bapak Ibu, pembelajaran yang menciptakan suasana positif dan menyenangkan bagi siswa. Jadi siswa itu menjadi orang yang termotivasi Bapak Ibu dari suasana positif yang diciptakan di lingkungan belajar atau di lingkungan kelas tersebut. eh Pendekatan ini yang kita katakan sebagai suatu joyful learning ini itu bukan hanya sekedar pembelajaran yang menyenangkan, melainkan bisa memberikan suatu kepuasan kepada siswa. Itu memberikan suatu pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran yang dilakukan oleh si siswa tersebut. Jadi dia bukan hanya merasa senang, tapi eh, anak didik ini juga bisa memahami materi yang sedang dipelajari. Contohnya, guru IPS ya, Bapak Ibu ya, dalam pembelajaran sejarah, guru itu kan dalam pembelajaran sejarah kadang cuma bercerita, begitu ya Bapak Ibu ya, tentang sejarah suatu kejadian. Tapi supaya lebih menarik, perlu adanya simulasi atau diskusi. Jadi melalui simulasi atau diskusi ini, siswa menjadi lebih aktif terlibat. Jadi bukan hanya pelajaran ini hanya bentuk hafalan saja Bapak Ibu. Tahunnya, tahun berapa, kemudian kejadiannya di mana. Tapi perlu ada simulasi yang dilakukan oleh guru sehingga model pembelajaran ini menjadi menyenangkan. Itulah konsep dari joyful learning. Selain itu, perubahan mindset guru menjadi elemen penting dalam keberhasilan pendekatan pembelajaran ini. Jadi, guru itu harus adaptif sebenarnya, responsibility, dan bisa melihat kebutuhan dari siswa ini. Kalau Antri menekankan bahwa keberhasilan kurikulum ini sangat bergantung pada kesediaan pendidik untuk beradaptasi dengan pendekatan yang lebih mengutamakan keterlibatan aktif siswa. Jadi ada di situ tiga pendekatan, Bapak Ibu, yang dilakukan dalam deep learning ini, yaitu apa itu yang menjadi eh, meaningful-nya, kemudian apa itu yang menjadi joyful learning-nya, kemudian apa yang menjadi mindful learning-nya. Ya, oke.